Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali bahasan kitab dalam halaqah kajian rutin kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keikhlasan dan juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga itu menjadi kebaikan untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Baik, sekarang kita akan lanjutkan masih dalam bab pertama dari Kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, yaitu tentu bab yang pertama ini berkaitan dengan dakwah Nabi SAW kepada umatnya. Nabi SAW mendakwahkan umatnya kepada tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Babu ma jaa fi du'ain Nabi SAW ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Dan sesuai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sangat tepat memulaikan Kitab Tauhid dengan bab yang pertama ini, yaitu bagaimana bentuk Nabi SAW mengutamakan dakwah tauhid sebelum dakwah-dakwah yang lainnya. Dan sepatutnya itulah seharusnya yang kita jalani sebagai seorang muslim secara umum dan seorang dai secara khusus, untuk mengutamakan, memfokuskan dalam dakwah, dalam mengajarkan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa yang pertama sekali yang wajib, yang harus diketahui, disebutkan oleh seorang muslim adalah tauhid, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan hal itu berbeda dengan pandangan-pandangan orang-orang selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan ahli kalam. Misalnya pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, mereka menyebutkan yang wajib, pertama kali yang wajib, yang harus diketahui, yang harus dilakukan oleh seorang adalah asyak, ragu, atau mencari terlebih dahulu. Nah, itu tidak. Jadi kita seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang muslim, hendaknya yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mentauhidkan, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang paling berhak disembah dan tidak ada yang berhak selainnya, Rabbul Alamin. Dan kalau kita melihat dalam Sahih Bukhari ini, ya tentu pemahaman beliau rahimahullahu taala menunjukkan hal itu. Kenapa demikian? Karena beliau ini adalah termasuk imam besar di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita melihat kitab pertama dalam Sahih Bukhari adalah kitab Bad'i Al-Wahyi, bagaimana permulaan wahyu itu turun. Kemudian baru seterusnya kitab Al-Iman, bagaimana kita beriman dengan wahyu tersebut. Baru setelah itu Babul Ilm, yaitu mengilmui iman yang kita telah tancapkan dalam diri, dalam hati. Sehingga ini menunjukkan sekali lagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berpemahaman bahwasanya iman dahulu, terlebih dahulu, yakin terlebih dahulu akan kebesaran, akan berhaknya Allah Subhanahu wa taala lah yang paling berhak disembah. Baru setelah itu berpikir mengembangkan ilmu dan seterusnya. Berkaitan dengan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentu yakin terlebih dahulu. Bukan seperti ahlul kalam yang pernah kita isyaratkan, ragu-ragu terlebih dahulu, bertanya-tanya terlebih dahulu, nanti umurnya habis, meninggal terlebih dahulu sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita telah mengetahui melalui beberapa hadis dalam Kitab Tauhid, dalam bab pertama, ya. Bab pertama kita ingatkan cara penyusunan Al-Imam Al-Bukhari, ya, adalah judulnya. Judulnya itu Kitab Tauhid. Kemudian baru di bawahnya bab.
Nah, baru di bawahnya bab. Ini bab yang pertama, masih kita bab pertama, dan kita telah lalui beberapa hadis dalam bab pertama ini, yaitu hadis Ibnu Abbas. Ya, kemudian kita melalui juga hadis Muadz bin Jabal rahimahumullah jami'an, semuanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita melihat hadis berikutnya, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Baik, jadi kita melihat itu hadisnya, kita lihat. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malikun an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad. Ya, suratul Ikhlas. Yuraddiduha falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu dzalik wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusa al-Qur'an. Baik, ini hadisnya. Kemudian selanjutnya lanjutannya sedikit itu. Zada Ismail bin Ja'far an Malikin an Abdurrahman an abihi an Abi Sa'id akhbarani akhi Qatadah ibn Nu'man an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dia hadis berikutnya dari bab pertama dari kitab Tauhid, bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan hadis ini tentu sangat-sangat berkaitan sekali tentang tauhid. Kenapa? Karena di sini beliau menyampaikan kepada kita, meriwayatkan kepada kita bahwa suratul Ikhlas ini adalah surah yang menyamai sepertiga Al-Qur'an. Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Berarti qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas ini adalah surah yang sangat-sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kandungan yang luar biasa, kandungan yang sangat-sangat agung. Dan kandungan yang paling utama yang dikandung oleh surah Al-Ikhlas atau surah Qul Huwallahu Ahad ini adalah berkaitan dengan at-tauhid. Sehingga tidak heran Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu meriwayatkan, mengulang kembali hadis ini, karena sebelum-sebelumnya beliau pun menulis hadis ini tentu dalam kitab dan bab yang berbeda. Nah, dalam kitab contohnya Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Nah, ada bab atau kitab di situ disebut keutamaan-keutamaan tentang Al-Quran. Di situ disebut keutamaan-keutamaan sebagian surah Al-Quran yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang pernah kita sebutkan, beliau banyak mengulang hadis-hadis Nabi SAW yang beliau riwayatkan, namun tentu ada faedahnya. Pernah kita sebutkan ada faedah fiqhiyah, cara fikih, ada faedah aqadiyah, akidah, kemudian juga ada faedah hadithiyah, yaitu berkaitan dengan hadis atau perawi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu intinya beliau mengulang hadis-hadis Nabi SAW, ada faedahnya, tepat sesuai dengan bab-bab yang beliau pahami dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam contoh hadis ini, jadi beliau rahimahullahu taala sangat tepat sekali ya meriwayatkan, mencantumkan hadis ini dalam bab tauhid. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana surah Qul Huwallahu Ahad. Baik. Jadi sebelum kita melihat surah Qul Huwallahu Ahad itu, kita lihat dulu ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Selalu kita meringkas ya riwayat-riwayat yang ada melalui perawi akhirnya, entah itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang berkaitan dengan sahabat itu. Karena kita melihat nanti hadis berikutnya. Jadi ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita melihat di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala adalah sahabi al-jalil, sahabat yang mulia, dan beliau termasuk
terhitung sahabat kecil, junior, sahabat kecil, karena ada sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sahabat besar, senior. Ada sahabat yang kecil, termasuk di dalamnya Ibnu Abbas, termasuk di dalamnya Anas bin Malik, itu termasuk sahabat yang junior, kecil, dari segi umur tentunya. Namun dari segi periwayatan hadis ini beliau termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dia termasuk mukthirin, istilahnya mukthirin, banyak meriwayatkan hadis. Kalau yang sedikit meriwayatkan hadis disebut muqillin, yaitu sedikit meriwayatkan hadis. Ini beliau ini banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, tentu ini kalau kita melihat Abu Sa'id, Abu berarti ini kunyah, kunyah. Namanya Malik bin Sinan. Ya, Malik bin Sinan itu ringkas namanya. Kalau tidak, beliau ini nasabnya masuk ke dalam kabilah Khazraj, Al-Khazraji. Baik, Al-Ansari tentunya dari kalangan Ansar, dari kalangan ahli Madinah. Beliau menghadiri beberapa perang yang Nabi SAW ikuti, salah satunya diantaranya perang Khandaq. Beliau mulai karena perang Badar beliau belum tidak mulai di situ, tidak ikut. Beliau ikut di perang Khandaq. Kemudian seterusnya peperangan-peperangan yang lain. Beliau meninggal tahun 74 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan, yaitu hadis berikutnya, riwayat berikutnya itu meriwayatkan tambahan riwayat, ya, tambahan sanad. Nah, tambahan sanad pada hadis berikutnya itu menunjukkan bahwasanya Abu Sa'id ini mendapatkan ucapan atau sebab Nabi SAW mengucapkan bahwa surah Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran itu melalui Qatadah bin Nu'man. Sehingga ini harus ada bukunya, ya, dilihat bukunya agar paham. Jadi Qatadah bin Nu'man. Jadi Qatadah bin Nu'man ini saudara daripada Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya. Dan beliau Qatadah bin Nu'man ini lebih tua daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ala kulli hal, kita melihat, jadi ini hadis ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kita telah berkenalan sedikit tentang Abu Sa'id Al-Khudri, dan kalau pengen meluas silahkan melihat biografi sahabat-sahabat Nabi SAW, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian anna rajulan, kata beliau di sini anna rajulan. Jadi kalau kita lihat ulang, ya, qala Al-Imam Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdurrahman ibn Abi Sa'sah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, kita lihat di sini, mundur balik, ya, an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian balik dari mana? Dari Abi Sa'sah Abdurrahman, Abi Sa'sah, kemudian Ibn Abdurrahman. Nah, kalau kita melihat balik-baliknya ini semua kebanyakan riwayatnya ini adalah riwayat sahabat, kemudian tabi'in, ya, kemudian tabi'in, dan seluruhnya itu keturunannya. Kalau kita melihat, dan ini termasuk lataif, ya, lataif periwayatan yang, ya, sering disebutkan, diingatkan oleh para ulama kita ketika mereka membaca periwayatan hadis. Jadi periwayatan bapak ke anak, kemudian selanjutnya ke cucunya. Ya, dari bapak kemudian turun ke anak, kemudian turun ke cucunya. Nah, ini adalah kalau kita melihat riwayatan ini. Jadi qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini daripada Ismail, didapatkan dari Malik, didapatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Sa'sah an abihi, dari bapaknya yaitu Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi turun menurun. Nah, ini banyak diantara periwayatan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW itu menurunkan sebagian riwayat-riwayat yang mereka miliki kepada anak keturunannya.
Nah, anak keturunan, dan ini tentu sangat-sangat berharga bagi kita, dan ini tentu sebagai pelajaran bagi kita juga sebagai orang tua, hendaknya kita menurunkan kebaikan-kebaikan kepada anak keturunan kita. Jadi segala apa kebaikan-kebaikan, baik dunia, kebaikan dunia, terlebih lagi akhirat, ya kita turunkan kepada anak-anak kita. Terus kemudian anna rajulan, bahwa seorang laki-laki gitu ya, seorang sami'a rajulan yaqra. Sami'a rajulan yaqra, bahwasanya seorang laki-laki pernah mendengar orang ya, yaqra, seorang laki-laki membaca qul huwallahu ahad. Nah, itu fungsinya riwayat tambahan yang setelah ini. Ini kan haddatsana Ismail, kemudian zada Ismail ibnu Ja'far. Ibnu Ja'far menambahkan, ini pentingnya tambahan ini, bahwasanya rojulan yang di sini, laki-laki di sini yang riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini kan tidak disebut siapa namanya. Anna rojulan, sami'a rojulan, siapa laki-laki yang mendengar, siapa laki-laki yang yang didengar, kan tidak disebut di sini. Nah, oleh sebab itulah tambahan riwayat setelahnya itu yang menerangkan bahwasanya yang mendengar bacaan itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri, yang didengar, yang membacanya adalah Qatadah bin Nu'man. Karena dalam riwayat itu disebutkan bahwa Qatadah bin Nu'man itu pernah bermalam di rumah Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, pada waktu bermalam, Qatadah bin Nu'man ini sholat malam dan membaca surah Al-Ikhlas. Atau dalam biografinya, bosnya Qatadah bin Nu'man ini kan tadi kita sebutkan saudara sebapak daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dan rumahnya itu berdekatan, sehingga apabila sholat malam dan seterusnya itu tidak heran didengar bacaannya oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, pada waktu itu didengar bacaannya, yaitu Qatadah bin Nu'man membaca qul huwallahu ahad full. Satu malam tuh dia bangun malam qiyamul lail, itu dari rakaat pertama sampai rakaat akhir itu selalu membaca qul huwallahu ahad. Sehingga di sini anna rajulan sami'a rajulan, jadi ada seorang laki-laki mendengar bacaan seorang laki-laki. Nah, kita paham nih siapa laki-laki yang mendengar, siapa laki-laki yang didengar, siapa ini? Kan kita paham kan? Jadi dari tambahan riwayat tadi, yang mendengar adalah Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian yang didengar adalah siapa? Qatadah bin Nu'man. Jadi Qatadah bin Nu'man ini membaca qul huwallahu ahad, yaitu Al-Ikhlas, yuraddiduha. Jadi yuraddiduha, dia ini Qatadah bin Nu'man mengulang-ulang terus qul huwallahu ahad ini. Falamma asbaha, ya, ketika di pagi hari, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik. Falamma asbaha, jadi ketika pagi harinya, jadi nampaknya bahwa Qatadah bin Nu'man ini mengulang-ulang sampai pagi, sampai fajar. Ini berarti kalau 12 rakaat ya, atau 8 rakaat atau berapa rakaat lah begitu sampai pagi, ini qul huwallahu terus, rakaat pertama, rakaat kedua itu qul huwallahu terus. Ini pun heran nih, dengar heran. Akhirnya dia pergi ke Nabi SAW, fadzakara dzalika. Jadi ya bukan komplain, tapi bertanyalah kepada Nabi SAW. Ini agak aneh. Ini Al-Quran itu banyak surahnya, banyak ayatnya. Kenapa ini diulang-ulang terus? Apakah boleh apa tidak? Begitu. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Jadi seolah-olah orang yang bertanya ini kepada Nabi SAW itu yataqalluha, maknanya yataqalluha daripada qalil, mengecilkan, makna menyedikitkan, artinya meremehkan lah begitu, meremehkan amalan itu, artinya ini orang qul huwallahu terus gitu, apa tidak ada hafalan lain begitu, jadi kan agak meremehkan. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsi biyadih, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dan ini adalah sumpah ya dari Nabi SAW, dan ini sumpah yang benar tentunya. Dan kita mengetahui bahwasanya yang memegang jiwa kita, yang menguasai kita semua, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersumpah dengan gaya sumpah kalimat ini benar adanya. Walladzi nafsi biyadih, innaha la ta'dilu sulatsal Qur'an. Sungguhnya
surah itu yaitu Al-Ikhlas itu la ta'dilu menyamai sulusa Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Nah, dengan jawaban seperti ini, maka yang bertanya kepada Nabi SAW dah tidak lagi yataqalluha, tidak lagi mengecilkannya, tidak lagi meremehkannya. Berarti yu'azzimuha, berarti mengagungkannya. Berarti mengagungkannya. Kenapa tidak? Karena Rasulullah SAW telah menyatakan la ta'dilu sulus Al-Quran. Ya, menyamai sepertiga Al-Quran. Nah, ini dia secara umum hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini. Namun kalau kita melihat, karena ini kan bahasanya adalah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bertujuan menyampaikan riwayat ini, tujuannya adalah menampakkan bahwasanya tauhid Allah Subhanahu wa taala itu ditujukan atau dikandung oleh suratul Ikhlas ini. Dikandung oleh atau di dalam suratul Ikhlas ini. Di mana suratul Ikhlas ini sering dibaca. Suratul Ikhlas ini dihafal oleh semua kalangan, bahkan anak kecil sampai tua muda, ini suratul Ikhlas ini dihafal semua. Jadi kalau ada orang muslim tidak hafal suratul Ikhlas, berarti dipertanyakan, ini kemana saja umurnya, dibuang-buang umurnya. Nah, ini melampau, ya. Nah, taib. Ya, oleh karena itu para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Khalid As-Sib, beliau menyebutkan di situ para ulama menamakan suratul Al-Ikhlas ini dengan berbagai nama, ya, dengan berbagai nama. Di antaranya adalah namanya Qul Huwallahu Ahad. Biasanya karena Al-Quran itu, surah-surah Al-Quran itu kan biasanya dinamakan dengan awal-awal surahnya. Surat Qaf. Nah, namanya surat Qaf. Kenapa? Karena awalnya Qaf. Kemudian ada surah-surah yang lainnya. Kemudian dinamakan dari sisi dinamakan dari sisi kandungannya. Nah, oleh karena itu di antara kandungannya adalah at-tauhid, sehingga di antara para ulama menamakan surah Qul Huwallahu Ahad ini surat tauhid, atau menamakannya dengan suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, yaitu kenapa? Karena orang yang membaca surah ini itu pasti akan ikhlas, mengikhlaskan kandungan yang ada di dalamnya, itu mengikhlaskan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang menamakannya dengan suratul asas. Suratul asas. Suratul asas, asas maknanya fondasi. Asas maknanya fondasi. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau kita melihat kandungannya adalah fondasi akidah, fondasi hidup bahkan ya, bagi seorang manusia, seorang muslim khususnya. Fondasinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, At-Tauhid, Al-Asas. Ini adalah di antara nama-nama yang dinamakan oleh para ulama berkaitan dengan suratul Ikhlas ini. Adapun keutamaannya sangat-sangat banyak sekali keutamaannya. Karena ini kita fokus keutamaannya adalah tauhid, jadi kita bahas pada tauhid. Kalau tidak, Nabi SAW itu membaca suratul Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, At-Tauhid, Al-Asas ini untuk ruqyah bersama dengan Qul A'udzu Birabbil Falaq bersama dengan Qul A'udzu Birabbin Nas. Begitu juga sebelum tidur. Ini adalah wirid ya sebelum tidur. Dan juga banyak yang lain daripada keutamaan-keutamanya. Cukuplah keutamaan suratul Ikhlas atau suratul Tauhid ini dengan Nabi SAW menyebutkan innaha la ta'dilu sulasa Al-Quran. Jadi Qul Huwallahu Ahad, sedikit kita lihat maknanya secara umum. Qul Huwallahu Ahad ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, penyebab turun daripada ayat ini, kata mereka diriwayatkan di situ bahwa orang-orang musyrikin bertanya atau menuntut meminta kepada Nabi SAW untuk menasabkan Allah. Insib lana rabbak.
Insib lana rabbak. Sebutkan nasab Rabbmu. Ini kata kaum musyrikin pada waktu itu. Sehingga Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ringkas, nasabnya adalah qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai masalah. Jadi qul huwallahu ahad itu ini adalah tadi kita sebutkan ini perintah dari dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan kepada kaum musyrikin bahwasanya Allah itu ahad. Allah itu ahad. Ya, Allah zat. Ya. Yang maha, segala maha itu adalah ahad. Nah, karena Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang mengandung makna dalam, kemudian juga diturunkan kepada orang Arab yang pure, ya, yang betul-betul murni, bukan orang Arab jenis kita sekarang ini. Karena orang Arab zaman dulu murni, dan bahasa mereka itu merupakan menjadi kelebihan mereka pada waktu itu. Karena kita ketahui bersama orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang Quraisy, orang Arab itu jahiliyah zaman dahulu, itu di antara kelebihan mereka adalah fasih dalam bahasa. Sehingga syair-syair mereka itu menjadi hujjah dalam bahasa Arab. Nah, di samping Al-Quran, hadis juga menjadi hujjah dalam bahasa Arab adalah syair-syair jahiliyah. Kenapa? Karena fasih mereka tidak terkontaminasi istilahnya, tidak tercampur baur oleh bahasa-bahasa yang lain. Berbeda dengan sekarang nih. Nah, tapi kalau zaman dahulu memang betul-betul murni. Sehingga Al-Quran itu diturunkan, mereka paham. Ya, tidak perlu mereka baca banyak tafsir-tafsir, dibacakan sekali, mereka paham. Tidak pernah kita sebutkan kenapa Abdul Muthalib, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Nah, kenapa? Karena dia tahu konsekuensinya. Dari mengucapkan la ilaha illallah, mereka dah paham dah konsekuensinya apa yang harus dinafsikan apa, begitu. Tidak seperti kita diterangkan panjang lebar, berhalakah-halakah, pun tidak paham-paham juga mana la ilaha illallah, masih juga terjerumus kepada kesyirikan. Nah, itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa mereka bahasa yang murni. Nah, kita melihat kembali. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang mengagungkan bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang tadi kita sebutkan, bahasa yang boleh, yang bisa menaikkan derajat seseorang. Jadi kalau orang itu sudah pandai bersyair, itu derajatnya tinggi di sisi mereka. Dan itu menunjukkan bahwa bahasa Arab bagi dalam kalangan mereka ini adalah sangat-sangat difahami. Sehingga Al-Quran itu memilih kata-kata yang tepat sasaran. Sehingga ucapan atau kalimat tersebut mereka faham. Nah, begitu. Contoh sekarang ini qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita baca di sini qul huwallahu ahad, baca terjemahnya itu mungkin tidak masuk ke dalam sanubari. Jadi katakanlah Allah itu satu. Itu tidak. Katakanlah Allah itu satu. Namanya juga bahasa kita tidak salahkan bahasa kita ya. Ya karena kalau kita compare atau bandingkan dengan bahasa Arab itu ya kalah. Nah, karena kedalamannya. Baik, kita berbicara ya qul huwallahu ahad. Jadi ketika orang-orang musyrikin pada waktu itu meminta Nabi SAW menyebutkan nasab Rabbnya, Nabi SAW diwahyukan oleh Allah untuk mengucapkan qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah ini poinnya di sini semua poin, tapi kata para ulama di antaranya Al-Qurtubi adalah poinnya di sini ahad dan somad. Jadi ketika didengar ahad dan somad, itu dah paham mereka siapa Allah yang sesungguhnya. Siapa Allah sesungguhnya? Allah dan somad. Kenapa demikian? Kita lihat penjelasan oleh para ulama, di antaranya Qurtubi juga dan ahli bahasa Arab, mengatakan lain. Kalau menyebut qul huwallahu ahad dengan menyebut qul huwallahu wahidun. Nah, kita kan tahu kan wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah. Nah, ini kita tahu kan? Jadi wahidun, ahadun. Nah, jadi boleh apa tidak qul huwallahu wahidun? Ya kalau di luar Al-Qur'an ya boleh-boleh saja. Karena ahadun, wahidun ini satu maknanya. Tapi kedalaman maknanya itu tentu lain. Maka tadi kita sebutkan ini Quran diturunkan untuk orang-orang yang memahami kedalaman makna bahasa Arab. Jadi sebab itu kalau qul huwallahu ahadun
Jadi ahadun ini menunjukkan tunggal, menunjukkan tunggal. Nah, tapi kalau wahidun itu ada setelahnya. Maka sebab itulah kalau angka dalam bahasa Arab dimulai dengan wahidun, baru wahidun, isnan, salasa, arba, ada seterusnya, ada kemungkinan ada seterusnya gitu. Tapi kalau ahadun tidak ada. Maka sebab ahadun satu-satunya. Satu-satunya. Nah, oleh karena itu kalau menafikan atau menetapkan itu lebih dalam maknanya ahadun daripada wahidun. Karena kalau wahidun tadi ada kemungkinan lanjutannya, wahidun, itsnain, tsalatsa, arba'ah, seterusnya. Tapi kalau ahadun tidak ada. Nah, dan ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada setelahnya, tidak ada sebelumnya. Maka wahidun, tunggal, esa, satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau orang-orang Quraisy itu, orang musyrik itu baca mendengar qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahadun. Nah, itu udah berarti ini tunggal, berarti tidak ada setelahnya, tidak. Itu dia paham. Tapi kalau menyebut qul huwallahu wahidun, itu pasti dia berpikir nanti ada selanjutnya. Begitu. Nah, itu singkat saja bagaimana Al-Qur'an itu sangat dalam maknanya. Qul huwallahu ahad, kemudian Allahus samad. Lagi-lagi, ini juga As-Samad, ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh. Karena As-Samad itu tidak ada yang menyamainya. Kemudian As-Samad itu yang berdiri sendiri, As-Samad itu semuanya. Jadi kalau udah menyebut As-Samad itu tidak memerlukan apapun, tidak tidak serupa dengan apapun. Gitu. Jadi dahlah tunggal, dahlah satu-satunya, maka ditambah lagi dengan Allahus Samad yang tidak memiliki serupa, yang berdiri sendiri, yang segala maha. Makanya udah paham. Jadi untuk apa lagi dinasabkan? Jadi paham. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ditambah lagi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang, sebab itu tidak heran. Ini kata Nabi SAW, ta'dilu sulutsal Qur'an. Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Tidak heran. Nah, karena kalau kita berbicara sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, Al-Quran itu sendiri kan disebut sulus, sepertiga, karena dibagi menjadi 3. Nah, ini kata para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau dalam syarahnya, wa inna ma kanat ta'dilu sulutsal Qur'an, disebut menyamai sepertiga Quran, kata beliau, li'anna al-Qur'ana salasatu mawadhi'. Karena Al-Quran itu memiliki 3 bahasan. Ahkam berkaitan dengan hukum, wa akhbar anillah berkaitan dengan khabar, khabar tentang Allah Subhanahu wa taala, wa akhbar an makhluqatillah, dan khabar berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Ini kata beliau. Jadi inilah dia bahasan Al-Quran. Nah, sementara sepertiga yang tadi dalam bahasanya salah satunya di antaranya adalah kabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu asma dan sifat-sifatnya. Nah, dan ada di antara mereka juga menyebutkan sulus Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'an dibagi menjadi 3. Itu kaitan yang pertama adalah hukum, kaitannya dengan hukum, kemudian kaitannya dengan maksud hukum di sini halal haram, ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah, kepada mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah, ada surga, ada neraka. Ini yang kedua, ketiga yang kedua. Kemudian sepertiga yang ketiga adalah berkaitan dengan asma was sifat. Berkaitan dengan asma was sifat. Nah, jadi kaitannya dengan hukum, halal haram, kaitannya dengan janji dan ancaman, surga dan neraka, kemudian kaitannya dengan asma wa sifat. Ini dari segi kandungan Al-Quran secara umum dibagi menjadi 3. Sehingga tidak heran, ini adalah salah satu di antara penjelasan ulama kenapa Nabi SAW menyebutkan Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga Al-Quran itu salah satunya adalah
asma was sifat. Dan kalau kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ini dah mencakup asma was sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayul khawatul akhawat yang semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara bahasan-bahasan yang disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan ketika membahas qul huwallahu ahad ini, dah tadi kita sebutkan nama-namanya, kemudian sebab turunnya. Kemudian salah satu bahasan yang disebut oleh para ulama bahwa dari hadis qul huwallahu ahad ini Nabi SAW menyebutkan innaha la ta'dilu thulatsal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu ya ada tafadul, ada keutamaan atau ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Jadi dengan kata lain bahasanya adalah apakah ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu boleh dikatakan lebih utama dari satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau memang tidak boleh, atau memang sama semua. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bahasannya, dan beliau menerangkan tentunya ahlu kalam di kalangan Asy'ariyah dan juga yang lainnya itu mengatakan Al-Qur'an itu sama. Ayat-ayat, surah-surah dalam Al-Quran itu dalam kedudukannya sama semua. Tidak ada yang lebih utama di antara yang lainnya. Ini kata mereka. Namun sesuai dalil-dalil yang ada, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya tidak demikian. Ya, karena apa? Buktinya di sini surah Al-Ikhlas. Buktinya juga surah Al-Fatihah. Ada hadis-hadis keutamaannya. Buktinya ayatul kursi. Ada keutamaan-keutamaannya. Sehingga dengan demikian bahwa ada di antara ayat-ayat yang lebih utama daripada ayat-ayat yang lain. Ini ketetapan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena di dalam ucapan ya, ini kita tidak berbicara firman Allah, tapi ucapan secara umum. Ada yang berucap, ada yang mengucapkan, ya orangnya yang mengucapkan, ada yang kalimat yang diucapkan. Ada kalimat yang diucapkan. Jadi ada yang berucap, ya, yaitu orangnya. Kemudian ada yang kalimat yang diucapkan, Nah, berkaitan dengan hal ini, kalau dilihat dari sisi orang yang mengucapkan, ya, maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kan siapa yang mengucapkan? Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, yaitu yang mengucapkan. Kalam itu, mengucapkan firman-Nya. Maka dilihat dari sisi al-mutakallim, yaitu yang berfirman, maka dalam hal ini Al-Qur'an semuanya sama. Ya, Al-Quran kita sebutkan semuanya sama. Kenapa? Karena dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua itu yang al-mutakallim, yang berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, kalau dilihat dari sisi al-mutakallim, pembicara yang berfirman, maka tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh disebut ini lebih utama, ini tidak utama. Kenapa demikian? Karena tidak akan masuk akal. Karena satu yang mengucapkan. Jadi tidak itu dalam bahasanya. Tidak itu bahasanya. Nah, tapi kalau dilihat dari segi al-mutakallam. Jadi kalau dilihat dari segi yang diucapkan, yang difirmankan. Jadi ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru ini bahasanya. Ada di antara satu ayat yang difirmankan itu lebih utama dari yang lainnya. Nah, ingat supaya kita lebih paham lagi, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ada ayat-ayat yang lebih utama daripada ayat-ayat yang lain. Ada surah-surah yang lebih utama daripada surah-surah yang lain. Ini dilihat dari sisi firman-Nya, bukan dilihat dari sisi yang berfirman.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita ulang, maksudnya kalau dilihat dari segi yang berfirman, maka itu semua sama. Karena yang mengeluarkan itu semua, yang memfirmankan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh ringan saja. Dari sisi yang difirmankan, dari sisi ayatnya, apa masuk akal kalau kita sebut sama keutamaannya surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, surah Tauhid, surah Al-Asas tadi kita sebutkan dengan surah Al-Masad, dengan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, gitu. Ma ghna anhu maluhu ma kas. Jadi ini surah Al-Masad atau Al-Lahab kan berbicara ya tentang Abu Lahab. Kemudian ini Al-Ikhlas berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang lebih utama ini? Nah, itu secara logiknya ya pasti ini Qul Huwallahu Ahad begitu. Nah, ini tentu dilihat dari sisi objek, topik pembicaraannya. Oleh itu mesti ada lah begitu yang lebih utama di antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tapi lagi kita ingatkan supaya tidak salah paham bahwa dilihat dari sisi yang berfirman, maka tentu ini tidak ada perbedaannya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an", bahwa surah Al-Ikhlas itu menyamai ya, sama nilainya, menyamai dengan sepertiga Al-Qur'an. Itu tentu dilihat pertama dari sisi pemahamannya. Ya, dari sisi pemahamannya. Dari sisi tadabburnya. Jadi tidak sama bacaan orang yang membaca Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad itu tidak sama nilainya orang yang memahami, orang yang mentadabburi dengan orang yang tidak memiliki background seperti itu. Tidak sama. Jadi ini harus difahami karena ini Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur itu lebih utama dengan membaca Al-Qur'an dengan tidak tadabbur. Nah, sehingga di sini kita ingatkan diri kita semua ya masing-masing bahwa ayat-ayat pendek-pendek seperti ini yang memiliki keutamaan yang luar biasa itu hendaknya minimal kita baca tafsirnya. Ya, kalau kita tidak mampu membaca tafsir dari bahasa Arab, ya kita lihat tafsir-tafsir Al-Qur'an yang sudah diterjemahkan, baik berbahasa Melayu, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu silahkan dibaca untuk menghasilkan tadabbur itu sehingga kita betul-betul mendapatkan sulus Al-Qur'an, betul-betul mendapatkan nilai sepertiga Al-Qur'an. Tuh. Kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kaitannya bahwa sungguh pun Nabi SAW menyebutkan la ta'dilu sulus Al-Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an, ini dari sisi zahirnya, dari segi batin, dari segi makna ya menyamai, pahalanya menyamai sepertiga Quran. Tapi dari segi zahirnya ya, dari segi zahirnya itu tentu tidak sama ya, tidak sama. Orang yang membaca benar-benar sepertiga Al-Qur'an ya, dari Al-Fatihah sepertiga Al-Qur'an sampai surat mana kira-kira? Berapa juz kira-kira? Ada 5 juz, 10 juz gitu ya, 10 juz lah. Ya, 10 juz karena 30 juz kan. Jadi 10 juz. Tidak sama pahala orang yang didapatkan tidak sama pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca 10 juz ya, 10 juz dengan orang yang hanya sekedar membaca suratul Ikhlas. Ini juga harus dipahami. Ini diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala supaya tidak paham. Jadi supaya tidak salah paham maksudnya. Karena nanti salah paham pula. La ta'dilu sulusal Qur'an, bahwa Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Jadi seumur-umurnya membaca Qul Huwallahu Ahad saja. Ya, tidak pernah khatam Qur'an, apalagi tidak pernah membaca sampai 10 juz atau bahkan tidak pernah menghatam Qur'an. Ya udah, dalilnya sepertiga Qur'an ya sudah cukup gitu kan. Nah, tidak demikian. Jadi beda ya, beda antara pahala yang benar-benar dari segi jumlah pahalanya ya, karena memang 10 juz dengan satu surah ya tentu tidak sebanding. Nah, ini Allah Maha tahu juga, Allah Maha adil. Nah, tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nilainya
ya, nilainya dan menunjukkan kedudukan daripada surah Al-Ikhlas ini. Karena tadi kan laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW ini yataqalluha, begitu kan, meringan-ringankan, mengecilkan, begitu, meremehkan, seolah-olah meremehkan. Jadi tidak heran Nabi SAW menjawabnya dengan jawaban yang tegas selama ini, la ta'dilu surat Al-Quran, menyamai sepertiga Al-Quran. Baik. Kemudian yang dibahas oleh para ulama kaitannya dengan surah Al-Ikhlas atau surah At-Tauhid ini, dah tadi kita sebutkan kaitannya dengan tafadul, mengutamakan ayat satu dengan ayat yang lain. Kemudian makna daripada ta'dilu sulus Al-Quran itu juga pernah kita sebutkan. Kemudian juga diantaranya adalah masalah fiqhiyah, ya, masalah fikih, bahwa boleh hukumnya seseorang itu mengulang satu ayat atau satu surah di dalam sholatnya, seperti yang sebutkan di sini, yang diamalkan oleh Qatadah ibn Nu'man. Qatadah ibn Nu'man di sini. Jadi beliau mengulang sampai pagi, itu boleh. Nah, namun diingatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, jawazu tardidis surah awil ayah, boleh mengulang satu surah atau satu ayat. Lianna Nabi SAW aqarra ala dhalik, karena Nabi SAW menetapkan hal itu. Walam yungkirhu, dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Fa'idha qarara insanul ayata awis surata, apabila seorang mengulang satu ayat atau surah, fa'innahu la ba's, maka itu tidak mengapa. Wa kathiran ma tu'jibul insana ayatun min kitabillah imma li ma'naha aw li lafziha aw ma asbah dzalik. Kan banyak orang yang menyukai Al-Qur'an, menyukai ayat Al-Qur'an karena maknanya, atau karena lafaznya, atau karena yang lainnya. Nah, oleh karena itu, karena dia suka, entah karena lafaznya, entah karena maknanya yang sesuai dengan dirinya, maka dia ulang-ulang. Ya, contoh orang yang mau menikah, ya, mau kawin, dia suka ayat wamin ayatihi itu. Jadi dia ulang-ulang terus karena dia suka, atau dia suka ayat berkaitan dengan surga. Nah, diulang-ulang terus, gitu. Atau ayat, ya, maka disebut oleh Syekh Utsaimin di sini, ya, banyak faktor yang menyebabkan orang itu suka pada ayat-ayat tertentu sehingga boleh baginya untuk mengulang-ulangnya. Fahadha la ba'sa bihi hatta law karrara. Lakin takriruha bi'adadin muayyan ya'taduhu al-insan, hada yahtaj ila tauqif. Nah, ini peringatan dari beliau, lakin takriruha, tapi mengulang-ulanginya bi'adadin muayyan, dengan angka atau bilangan-bilangan tertentu, ya'tadul insan, kemudian itu dibiasakan, hadza yahtaju li tauqif. Nah, ini memerlukan dalil. Maksudnya apa? Secara umum, kalau dia mengulang-ulang tanpa membatasi bilangan-bilangannya, itu tak masalah. Tapi kalau sudah mulai membatasi 3 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, kemudian itu yang diamalkan, berarti telah mengkhususkan suatu cara ibadah tertentu. Nah, ini tentu perlu dalil, kata beliau. Pamasalan, lau aradal insan an yaqra, jadi apabila seorang mau, ya, hendak membaca qul huwallahu ahad mi'ata marrah wa ja'ala li nafsi wirdan yaqra'uha kulla yaumin mi'ata marrah, madza naqul? Jadi contoh, apabila ada orang yang membaca surah qul huwallahu ahad 100 kali, kemudian itu dia dibiasakan sebagai wiridnya, sebagai kebiasaannya, ya, membatasi kemudian membiasakannya. Famadza naqul? Apa yang kita sebutkan, apa yang kita ucapkan kepada orang ini? Kata beliau, bid'ah. Kita sebutkan itu bid'ah. Nah, karena tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Lau kana yaqra'u biduni adadin muayyan kullama qara'a karraraha qulna hadza laisa
di bid'ah. Tapi kalau dia membaca tanpa membatasi bilangan-bilangan tertentu, kemudian dia mengulangi-ulanginya, maka ini tentu tidak bid'ah, walaysa biharam wala bimakruh. Tidak haram, tidak makruh. Wallahu taala alam. Baik, ini yang sebagai perhatian kita tentunya agar jangan sampai terjerumus ya ke dalam bid'ah-bid'ah yang ada. Karena ini kebiasaan kita ya, kalau ada suatu dalil yang bersifat umum, kita semaunya saja ya menentukan cara-caranya. Nah, itu juga sebagai dai, sebagai seorang ustadz yang menjelaskan, ini catatan-catatan penting daripada ulama ini kita harus sampaikan ya seperti ini. Jangan tadi kita semua secara fikih boleh hukumnya mengulang-ulang ayat. Lalu kemudian kita tidak sebut catatan seperti ini, nanti masyarakat awam ya semau-maunya saja. Semau-maunya saja dalam menentukan kaifiyah, caranya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang disebut oleh para ulama. Kemudian kita cukupkan saja dulu ya. Ya, tapi kita cukupkan saja. Ya, sisa satu hadis saja dalam bab ini. Insyaallah kita akan baca dan bacakan keterangannya pada pertemuan depan biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefakihan, pemahaman dalam agama ini sehingga kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikannya kepada para hambanya, kemudian kita diberikan ridha rahmatnya Rabbul Alamin. Barakallahu diamalkan kata kan menjadi ya. Jadi yang diamalkan oleh Qatadah bin Nu'man ini perlu dipahami bahwa Qatadah bin Nu'man ini adalah seorang sahabat. Ya, dan dia hidup di zaman at-tasyri'. Jadi dalam fikih atau usul fikih itu dibahas zaman at-tasyri'. Itu ada zaman pensyariatan. Nah, jadi zaman pensyariatan itu maksudnya zaman di mana syariat itu boleh berubah-ubah. Jadi setelah zaman pensyariatan, yaitu Nabi SAW wafat, maka tidak ada lagi syariat. Sehingga setelah Nabi SAW wafat, walaupun bertemu dengan Nabi SAW kemudian menyampaikan syariat di dalam mimpinya, maka ini terbantahkan. Dari batil. Nah, ini Qatadah, sahabat Nabi SAW, hidup di zaman tasyri', di mana Nabi SAW masih hidup di situ, di mana syariat itu boleh berubah-ubah, boleh ditetapkan, boleh dinasakh, boleh dimansuh, dan seterusnya. Makanya itu nasakh mansukh ini ada di zaman Nabi SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh Qatadah bin Nu'man dan juga sebagian sahabat yang menurut ijtihad mereka lakukan tanpa sebelumnya bertanya kepada Nabi SAW, itu benar adanya dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya akan diketahui oleh Nabi SAW, ujung-ujungnya ada penetapan, ada pengakuan, ada penolakan, ya kalau ditolak oleh Nabi SAW. Sehingga kita menetapkan suatu hukum bukan fokus kepada sebab hukumnya itu, tapi fokus kepada hasil daripada hukum itu berupa ketetapan Nabi SAW. Sehingga dalam definisi hadis adalah al-aqwal wa al-af'al, ucapan, perbuatan, kemudian at-taqrir, ketetapan Nabi SAW. Itu kan definisi hadis atau definisi sunnah. Maksudnya masuk dalamnya ucapan, perbuatan, kemudian takrir Nabi SAW. Dan ini harus difahami. Jadi jangan sampai kita datang di akhir zaman ini, udahlah tutup zaman tasyri', kemudian hanya melihat sebabnya saja. Itu Qatadah bin Nu'man itu kan ijtihad sendiri katanya. Iya, Qatadah bin Nu'man ada yang menetapkannya. Ada yang memutuskan ini boleh apa tidak, sehingga sahabat yang mendengar mengetahui perbuatan Nu'man yang membaca Qul huwallahu ahad sampai pagi ini pun terheran, ini masalah, sampai dikomplain kepada Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat pun tergerak hatinya, tersentuh hatinya ketika melihat suatu perbuatan-perbuatan yang agak aneh.
Nah, tapi lagi-lagi mau aneh, mau tidak aneh, ini masih berada di zaman at-tasyri'. Nah, ini masalah kita fokus di situ saja. Jadi kalau Nu'man itu bisa, itu boleh berijtihad sendiri-sendiri, kenapa kita tidak? Kamu ini hidup di zaman apa? Di mana kamu hidup? Nah, sekarang kalau orang komplain, kemana komplainnya? Kemana bertanya sekarang? Nah, kalau bertanya sekarang kan ada para ulama. Ulama itu bukan syariat, ya, bukan yang mensyariatkan. Ulama itu hanya menerangkan. Tentu keterangannya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Sehingga dalam bab ini tidak boleh fokus kepada perbuatan Nu'man ini saja, tapi kita fokus kepada ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu taala alam. Rabbul alamin. Barakallahu fiikum semuanya. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.